Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil kelompok kami mengenai evaluasi perencanaan pembelajaran. Kelompok kami yang beranggotakan Latifah Eka Nur Mareta, lalu ada Nadia Nur Afiani, dan yang terakhir ada Palupian Deni Sulaiman. Pada pemaparan kali ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian evaluasi, lalu yang kedua ada pengertian perencanaan pembelajaran, yang ketiga pengertian evaluasi perencanaan pembelajaran, lalu yang keempat kriteria evaluasi perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir praktik evaluasi perencanaan pembelajaran. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah metode untuk merencanakan, memperoleh, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat berbagai alternatif dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Nursobah, perencanaan pembelajaran adalah suatu dokumen rasional yang disusun berdasarkan hasil analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa-siswi dan masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian evaluasi perencanaan pembelajaran. Evaluasi perencanaan pembelajaran merupakan puncak dari proses perencanaan pembelajaran. Artinya, produk perencanaan pembelajaran akan ditinjau ulang sebagai proses menentukan profil pembelajaran. Format evaluasi dapat dijadikan sebagai instrumen proses perencanaan pembelajaran. Artinya, dalam pengembangan RPP telah memiliki pemahaman dan landasan teori yang memadai agar RPP sesuai dengan arah kebijakan pendidikan. Evaluasi terhadap RPP ini dilakukan agar dokumen dinamis pembelajaran betul-betul telah mengikuti ajas kependidikan, kandungan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, dan mengarahkan kepada pembelajaran yang kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan, serta menginspirasi bagi peserta didik. Lembar kerja evaluasi terhadap RPP dapat meliputi berbagai komponen yang menjadi prediktor terhadap keberhasilan pembelajaran. Prediktor adalah semua komponen yang dianggap memiliki nilai prediksi tinggi terhadap keberhasilan pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu kriteria evaluasi perencanaan pembelajaran. Penilaian terhadap RPP perlu dilengkapi dengan menganalisis dan mengkaji beberapa hal yang memungkinkan diperoleh informasi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, ada konsistensi antara tujuan, bahan ajar, proses pembelajaran, alat peraga pendidikan, dan evaluasi. Dengan adanya konsistensi antar komponen ini, akan terlihat jelas capaian siswa setelah melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana tersebut. Logika yang dibangun dalam merancang pembelajaran yang berorientasi terhadap siswa akan terlihat pada mulai dari perumusan tujuan, profil pembelajaran, dan model evaluasi yang dikembangkan. Nah, penggunaan logika dan penalaran logis terhadap hubungan antara komponen memungkinkan sintesis tentang profil pembelajaran dan kesesuaian bahan ajar dengan tingkat perkembangan intelektual siswa serta kualitas evaluasi yang digunakan mengukur pencapaian siswa. Yang kedua, ada menentukan profil pembelajaran dengan mengkaji upaya proses pembelajaran untuk menghadirkan bahan ajar secara otentik dan konkret, sehingga akan ditemukan adanya beragam sumber belajar yang digunakan siswa dalam memperoleh informasi yang relevan. Dengan demikian, masing-masing siswa yang berbeda interest terhadap sumber belajar dalam membangun pengetahuan akan dapat dioptimalkan, yaitu memperhatikan perbedaan individu. Yang ketiga, pengelolaan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran diusahakan berpusat pada siswa atau siswa aktif, ditandai dengan berbagai aktivitas siswa dengan bantuan alat peraga, instrumen percobaan, dan panduan kegiatan yang memadai. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan panduan kegiatan siswa agar kegiatan lebih terarah. Pada materi berikutnya yaitu praktik evaluasi perencanaan pembelajaran. Praktik evaluasi perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan membuat daftar periksa. Berikut daftar periksa yang dapat digunakan untuk menganalisis profil rencana pembelajaran yang akan dievaluasi. Daftar periksa berisi deskripsi komponen-komponen yang semestinya ada dalam RPP di kurikulum 2013
yaitu kolom aspek yang diamati seperti identitas lembaga pendidikan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran yang berisikan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pada kolom ada dan tidak diisi dengan tanda cek jika komponen yang ada di kolom pertama ada atau tidak. Pada kolom catatan diisi dengan pandangan atau pendapat observer terhadap komponen yang sedang dikaji. Pandangan atau pendapat observer merupakan professional judgment sesuai atau tidak sesuainya dengan norma sains atau kelebihan serta kelemahan dari komponen tersebut. Kolom yang terakhir adalah saran perbaikan. Diisi oleh observer tentang perbaikan yang harus dilakukan jika memang diperlukan perbaikan. Secara umum, masing-masing komponen rencana pembelajaran yang dievaluasi dengan deskriptif profil komponen pembelajaran tersebut. Profil rencana pembelajaran yang dievaluasi dengan deskriptif profil pembelajaran dapat dibuat dengan mensintesis setiap komponen sebagai suatu inferensi profil pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran tersebut serta saran perbaikannya. Berikut merupakan contoh tabel daftar periksa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.